Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menyapa kehidupan kita pada hari ini, yaitu pada tanggal 7 Juni 2022. Yang diambil dari kitab Daniel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, siapa yang tidak kenal dengan Daniel? Daniel adalah tokoh Alkitab yang sejak kita sekolah minggu sudah mendengarkan bagaimana kisah-kisah daripada kehidupannya. Daniel adalah seorang pemuda yang takut akan Tuhan, dan dia adalah orang yang sangat diperhitungkan karena dia anak yang sangat pintar, dia anak yang berdedikasi tinggi, dia tidak takut kepada manusia, tetapi dia adalah seseorang yang takut hanya kepada Tuhan. Dia sangat menyembah Tuhan. Dia tidak peduli kepada aturan dunia, ketika aturan dunia itu tidak berpihak kepada Tuhan, tetapi dia sangat peduli dengan aturan Tuhan, dan dia memegang prinsip bahwasannya dia hanya takut kepada Allah dan hanya Tuhan saja yang dia sembah dan dia puji. Kita mengenal Daniel dari kisahnya di Gua Singa. Bagaimana Daniel, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia masuk ke dalam Gua Singa, justru singa tidak memakannya, tetapi justru singa melindungi dia. Dan dia bisa tidur bersama dengan singa itu. Karena apa? Karena pertolongan Tuhan dan karena perlindungan Tuhan, dan juga karena Daniel adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia punya spiritualitas yang sangat baik dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, secara khusus dalam kitab ini bahwasanya Daniel sedang melakukan doa syafaat. Dia mewakili seluruh umat Tuhan pada perikop ini yang sedang dibuang ke tanah Babel oleh karena dosa mereka yang begitu berat, oleh karena pemberontakan mereka yang begitu tajam terhadap Tuhan. Karena itu Daniel datang ke hadirat Tuhan. Dia sangat peduli dengan umat Tuhan, dan dia sangat menginginkan relasi Tuhan dengan umatnya diperbaiki kembali. Karena itu dengan seorang diri dia berdoa, dan penuh dengan keyakinan, penuh dengan permohonan kepada Tuhan. Dia mewakili seluruh umat pada saat itu. Dia datang ke hadirat Tuhan. Kedatangannya adalah untuk memohon keampunan Tuhan atas dosa-dosa bangsa itu dan atas dosa-dosanya. Saudara yang kekasih, pengetahuan tentang Tuhan yang adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang, Allah yang penuh dengan keampunan. Walaupun saudara, manusia itu penuh dengan dosa, manusia itu sering memberontak terhadap Dia, manusia itu sering melakukan kesalahan dan dosa, tetapi Daniel percaya Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan keampunan. Dia datang mohon keampunan kepada Tuhan. Saudara, pengetahuan ini yang membuat Daniel berani berjumpa dengan Tuhan, memohon Tuhan supaya mengampuni dosa seluruh bangsa itu. Dia mewakili seluruh bangsanya yang berdosa. Doa pengampunan yang dibawakan oleh Daniel, yang tidak hanya diucapkan dengan kata-kata yang indah, dengan lisan-lisan yang indah, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, mohon keampunan dosa dari Tuhan, kelihatan dari gestur tubuhnya. Dia duduk di atas debu, saudara yang kekasih, dan dia berpakaian kemiskinan. Dia tidak menggunakan pakaian kemewahan, tetapi dia datang dalam kemiskinan hati, mohon belas kasihan Tuhan. Dan bahkan ketika dia menghampiri hadirat Tuhan, mohon keampunan dosa Tuhan, dia, saudara, datang dalam perpuasaan. Dia tidak makan dan tidak minum dengan tujuan untuk membuat hati Tuhan dapat berbelas kasihan kepadanya. Karena itu saudara yang kekasih, melalui perikop ini
diingatkan kembali kepada kita. Ketika kasih manusia terbatas, ketika manusia hanya mampu mengasihi orang yang mengasihinya, tetapi sulit mengasihi orang yang melakukan kesalahan kepadanya. Tetapi Allah berbeda, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia berbeda dengan kita. Walaupun kita bersalah, walaupun kita memberontak, walaupun kita tidak taat kepadanya, tetapi Tuhan pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar. Selama hidup kita masih ada di bumi ini, Tuhan masih terima kita kalau kita datang berseru-seru kepadanya. Karena itu saudara, hari ini diingatkan kepada kita, kita yang hidup di dalam dosa, kita yang berkali-kali jatuh ke dalam dosa, kita yang berkali-kali melukai hati Tuhan, kita yang berkali-kali membuat orang tua kita menangis, kita yang berkali-kali saudara gagal untuk hidup benar. Tetapi hari ini diingatkan oleh Daniel, mari kita datang dengan penuh keyakinan. Tuhan itu tidak pembalas. Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Mari kita datang ke hadirat-Nya, memohon keampunan dosa. Bahkan bukan dosa saja, dosa kita saja yang mau kita bawa kepada Tuhan. Daniel membawa dosa seluruh umat Tuhan. Karena itu kita pun saudara terpanggil untuk datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, membawa dosa seluruh umat negeri ini, membawa dosa seluruh dunia ke hadirat Tuhan, datang dalam keyakinan itu bahwasanya Tuhan pengasih dan penyayang. Datanglah dengan kerendahan hati, datanglah dengan sungguh-sungguh, kelihatan dari tubuh kita yang mohon keampunan dosa. Saya yakin dan percaya melalui firman pada hari ini, Tuhan tidak menutup hatinya, Tuhan tidak menutup matanya, dan Dia tidak menutup anugerah dan kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa kita, untuk menolong kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Karena itu, kalau Tuhan pengasih dan penyayang, kita pun akan menjadi seperti Dia, pengasih dan penyayang, ketika kita datang memohon keampunan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui doa Daniel kami tahu Engkau Allah pengasih dan penyayang. Engkau Allah yang sama ketika Tuhan mengampuni, ketika Tuhan menyayangi umat-Mu yang berkali-kali melakukan dosa, yang jatuh dan bangun untuk hidup berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan tetap mengasihi mereka. Demikian Tuhan mengasihi mereka, Tuhan juga mengasihi kami, mengasihi gereja-Mu, mengasihi seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada, mengasihi bangsa dan negara kami yang berkali-kali hidup di dalam dosa, yang berkali-kali gagal untuk melakukan yang baik dan benar kepada Tuhan. Hari ini kami berdoa, kuatkan kami, ampuni kami, tolong kami Tuhan. Dan kiranya Engkau berbelas kasihan untuk bangsa dan negara kami, berbelas kasihan untuk gereja, untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Ampuni dosa kami, ampuni kami Tuhan dari setiap kelalaian kami, ampuni kami dari setiap kealpaan kami, ampuni kami Tuhan kalau kami belum bisa seperti Engkau, melakukan yang baik, melakukan yang kasih kepada sesama kami. Biarlah Tuhan dalam doa Daniel ini mengingatkan kami, agar kami selalu datang ke hadirat Tuhan. Kami tidak perlu ragu, tetapi kami sungguh-sungguh menghampiri kemuliaan Tuhan yang penuh dengan kasih dan sayang. Terima kasih untuk sabda-Mu hari ini. Dengarkanlah doa kami ya Allah. Kiranya juga Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, dari anak-anak hingga para lansia. Diberkatilah dalam setiap aktivitas dan usahanya. Diberkatilah orang yang berduka cita, akan penghiburan Tuhan datang kepada mereka. Diberkatilah anak-anak yang masih dalam pendidikan, diberikan hikmat, pengetahuan, dan kesabaran. Diberkatilah orang yang punya pengharapan akan hidup yang lebih baik. Tuhan kiranya berkenan atas mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.